Halo sahabat Timur Sejahtera Water. Jadi kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya mulai dari media online ya, mulai dari WhatsApp yaitu Facebook ya. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk sebelum kita memasuki tahap-tahap untuk mendirikan satu buah pabrik air minum dalam kemasan maupun skala besar ya, skala menengah atau skala kecil. Ini juga kita sering menangani di BUMDes ya, atau perusahaan daerah. Jadi alangkah baiknya kita konsultasikan dulu kepada orang yang sudah biasa mendirikan pabrik. Nah, jadi ada pun beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu lokasi pabrik. Jadi lokasi pabrik ini sangat berpengaruh. Jadi bagi si pengusaha atau bagi pemerintahan daerah melalui koperasi atau melalui pemerintahan desa yaitu BUMDes. Jadi lokasi pabrik ini menentukan. Jadi alangkah baiknya kita perkirakan dahulu lokasinya akan di mana, tata letak ya, lokasi dengan harus ada kesambungan khusus dengan bahan baku air. Alangkah bagusnya kalau bahan baku air sudah tersedia di dalam suatu lokasi tersebut, atau bisa juga tidak berjauhan dari lokasi. Jadi dampak positifnya, jadi kita bisa melakukan check and control jadi di suatu bahan baku. Jadi kalau bahan baku jauh, itu alangkah baiknya sementara ini kita dekatkan dulu dengan lokasi pabrik atau melalui penampungan bak yang sudah tersedia. Jadi yang kedua yang harus kita perhatikan, denah. Nah, lokasi pabrik sudah oke, ada denah dan bangunan. Yaitu denah pabrik harus sesuai input dan outputnya. Dalam artian harus sesuai denah lokasi ini berstandar SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang kedua sertifikasi ya. Yang kedua lagi untuk BPOM RI, jadi Badan Pengawas dan Makanan. Yang ketiga, kita harus mengetahui jenis-jenis air. Jadi air yang kita mau olah ini akan menjadi air berjenis apa? Yang pertama kan ada mineral ya. Jadi yang kedua ada demineral ya, atau disebut dengan RO ya, demin ya. Yang ketiga ini dalam air embun. Jadi yang sering kita kerjakan ini yaitu mesin untuk air treatment RO dan mineral. Yang ketiga, yang selanjutnya setelah kita mengetahui ya, jadi jenis-jenis air. Nah, alangkah baiknya kalau kita mengetahui dulu jalur-jalur untuk perizinan. Karena di industri air minum dalam kemasan ini sangat berbeda dengan industri-industri yang lain. Jadi yang pertama harus kita ketahui untuk melakukan sertifikasi ya, SNI ya, untuk BPOM, untuk MUI. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait. Yang pertama kita harus mengurus yaitu IUI ya, izin usaha industri ya, atau TDP, NPWP ya. Lanjut kita ke sertifikasi SNI, lanjut kita ke MUI ya, lanjut kita lagi ke BPOM. Jadi banyak yang kebingungan untuk mengurus surat ini. Sebenarnya sekarang di tahun-tahun saat ini sebenarnya itu sangat mudah. Yang penting kita sesuai dengan standar SNI ya. Misalnya begini, kalau bangunan kita sudah sesuai dengan standar, untuk hasil filterisasi ya sudah sesuai dengan standar, untuk seket kaca ya dan lain-lain sudah sesuai dengan standar. Sekarang ini pendaftaran di online semua. Jadi sekarang ini sertifikasi ya dari online. Jadi nanti ada email-email tersendiri nanti di selanjutnya akan kita bagikan ya cara mengurus SNI ya, BPOM, MUI ya. Nah, jadi apabila jalurnya sudah oke, sudah dapat, baru kita tentukan lagi mesin yang akan kita gunakan, kapasitas. Ini kapasitas ini menentukan di permodalan ya. Misal kalau kebutuhan untuk masyarakat sekitar desa ada yang mengambil 4 line ya. 4 line ini kapasitasnya kurang lebih 75 dus per jam itu untuk cup. Jadi cup 220 dan 240. Ada juga yang botol ya. Yang botol ini ada sekitar 400. Nah, ini juga kita sesuaikan dengan dana yang ada. Jadi makanya itu sebelum kita mendirikan pabrik harus kita mengetahui dulu jumlah dana ya yang tersedia ya.
SDM ya, dan lain-lain. Nah, ini juga harus kita perhatikan sebelum membangun pabrik. Kesalahan-kesalahan terbesar yang sering saya ketemu ya, sudah berkeliling ke seluruh Indonesia. Jadi izin tidak mengetahui seluk-beluknya. Jadi begitu punya uang langsung beli mesin. Jadi apabila mesin ini tadi sudah terbeli, urus surat menyurat di belakang itu, seandainya ada kesalahan di layout, di bangunan, nanti kita akan melakukan pembongkaran. Ini bukan 1-2 kasus yang sering kita temui ya, sudah banyak ya. Jadi uang sudah banyak untuk beli mesin, izin tidak keluar ya. Jadi ini kan suatu kesalahan fatal. Alangkah bagusnya nanti apabila sebelum kita melakukan perencanaan untuk membuat suatu pabrik, alangkah baiknya kita mengetahui dulu seluk-beluk ya, secara mendalam, dari bahan baku sampai perizinan sampai ke penjualan. Jadi ada nanti kita tentukan permodalan ya, yang kedua keuntungan atau hal-hal yang ingin kita ketahui di mesin air kemasan. Oke, sementara waktu terima kasih dahulu, nanti kita di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.